Segudang alasan Alexander Zinchenko bakal cocok di Arsenal. Arsenal disebut sedang mengupayakan transfer Alexander Zinchenko dari Manchester City. Situasinya cukup mendukung. The Gunners sudah terlebih dahulu mendapatkan Gabriel Jesus musim panas ini. Hubungan Arsenal dan Manchester City cukup baik. Mikel Arteta mengenal sejumlah pemain Manchester City, jadi lebih mudah mengajak mereka untuk bergabung dengan The Gunners. Jesus adalah bukti keunggulan tersebut. Arteta bisa membutuhkan penyerang baru dan Jesus memenuhi setiap kriteria yang dia butuhkan. Kini Zinchenko juga masuk radar Arsenal. Seharusnya negosiasi transfer pun berjalan mudah, setiap pihak bakal diuntungkan. Nah, Zinchenko punya cukup pengalaman dan kualitas untuk mengisi posisi tersebut. Dia juga terbukti bisa bermain di beberapa posisi lain di Manchester City. Menariknya, selain mengisi pos bek kiri, Zinchenko juga bisa bermain sebagai gelandang nomor 8. Bahkan dia sering mengisi posisi tersebut ketika membela timnas. Menurut Sky Sports, Zinchenko punya catatan lebih baik daripada Xhaka soal akurasi umpan. Dia juga lebih banyak membuat umpan ke depan untuk menginisiasi serangan. Selain itu, Zinchenko juga punya catatan apik saat harus bertahan. Dia lebih banyak membuat tackle, intercept, dan duel udara daripada Xhaka musim lalu. Jelas pemain serba bisa seperti Zinchenko masuk radar Arteta. Erling Haaland tak ambil pusing soal ekspektasi. Ekspektasi tinggi mengiringi kedatangan Erling Haaland ke Manchester City mengingat reputasi dan nilai transfernya. Meski demikian, Haaland santai saja. Haaland direkrut City dari Dortmund pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Norwegia itu didatangkan dengan nilai transfer total mencapai 85,5 juta euro. Haaland datang dengan reputasi sebagai salah satu striker tersubur di Eropa. Dia mencetak 86 gol dalam 89 pertandingan bersama Dortmund. Kedatangan Erling Haaland tak cuma disambut antusias oleh kubu Manchester City, lawan juga bersemangat untuk menghentikan penyerang berusia 21 tahun itu. Jadi salah satu rekrutan terbesar Manchester City, Haaland menyadari kiprahnya akan jadi sorotan. Haaland tak ambil pusing dengan ekspektasi terhadapnya. Ada ekspektasi ke saya, tapi juga ada ekspektasi ketika saya tiba di Dortmund. Akan selalu ada ekspektasi dan itu tidak masalah. Saya tidak terlalu memikirkannya, ujar Haaland kepada Manchester Evening News. Kalau orang-orang membidik saya, maka akan ada ruang lebih untuk yang lain. Saya tidak bermain dengan pemain-pemain yang jelek, jadi mungkin akan ada ruang yang lebih untuk mereka. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya tahu orang-orang ingin menghentikan saya, dan jika seseorang memasang 5 untuk mengawal saya, maka akan ada ruang yang lebih besar untuk yang lain. Seperti yang Anda bisa lihat, sekarang Anda harus punya tim yang sangat kuat untuk mencapai sesuatu, dan itu mungkin yang paling penting di sepak bola saat ini, kata Erling Haaland. Kedatangan pemain baru Bayern Munchen bikin panik agen Leroy Sané. Pemain sayap Munchen Leroy Sané telah ditawarkan ke sejumlah klub sebagai opsi transfer potensial selama jendela transfer musim panas. Pemain internasional Jerman itu baru bergabung dengan Bavarians dengan harga 45 juta pound sterling dari Manchester City pada musim panas 2020. Dia sejauh ini telah membuat 89 penampilan untuk klub di semua kompetisi dan mencetak 24 gol. Namun, kedatangan Sadio Mane dari Liverpool musim panas ini dilaporkan telah menimbulkan kekhawatiran di kubu Sané atas potensi kurangnya waktu bermain musim depan. Jika Sané tetap di Allianz Arena musim depan, dia akan mencari gelar Bundesliga ketiga berturut-turut dengan klub. Namun sejauh ini tidak ada tanggapan yang diberikan Manchester City terkait pemain yang tampil bagus dan jadi bintang. Sebelumnya perjuangan Munchen mendapatkan Leroy Sané dari Manchester City cukup sulit. Pasalnya The Citizens dikabarkan tak mau menjualnya dalam waktu dekat. Munchen sudah sejak musim panas tahun lalu menginginkan jasa Leroy Sané. Munchen membutuhkan pemain seperti Sané untuk menjadi suksesor Frank Ribery sebagai winger kiri. Saat membela City pada musim panas 2016, Sané cukup produktif mencetak gol. Dari 134 pertandingan yang dijalani bersama Manchester City,
Pemain berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 39 gol dan 45 assist. Patut ditunggu apakah Sané bakal balik ke City atau bertahan di Bayern Munchen. Loh, Nathan Ake batal pindah ke Chelsea? Ada laporan menarik mengenai situasi transfer Nathan Ake. Sang bek dilaporkan tidak jadi pindah ke Chelsea di musim panas ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chelsea sedang berburu bek tengah baru. Menurut gosip yang beredar, Chelsea sedikit lagi akan mendatangkan bek dari Manchester City. Mereka dilaporkan ingin memboyong Nathan Ake dari Etihad Stadium. The Athletic melaporkan bahwa rumor itu tidak benar karena Ake belum akan meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Chelsea tidak berada dalam posisi yang bagus untuk mendatangkan Ake. Ini disebabkan Chelsea belum mencapai kata sepakat terkait mahar transfer sang bek. Tidak seperti laporan-laporan lain yang menyebut bahwa Chelsea sudah sepakat dengan City. Chelsea juga dilaporkan sulit untuk mencapai kata sepakat dengan City, sehingga transfer ini diragukan bisa kelar dalam waktu dekat. Laporan itu mengklaim bahwa Ake saat ini lebih berpotensi untuk tetap tinggal di Manchester City. Pep Guardiola sebenarnya enggan melepasnya karena stok bek tengah yang dimilikinya cukup terbatas. Jadi, ia ingin mempertahankan Ake setidaknya untuk 1 musim lagi di skuadnya, dan ia sudah mengutarakan itu terhadap sang bek. Bakat spesial seperti Foden untuk menggantikan Sterling. Manchester City dilaporkan akan beralih ke Cole Palmer musim depan sebagai pengganti Raheem Sterling, dengan pemain internasional Inggris diambang penandatanganan untuk Chelsea. Menurut Daily Mail, lulusan akademi berusia 20 tahun itu siap untuk peran yang lebih serius di tim utama setelah menikmati tahun yang gemilang di skuad senior musim lalu. Cole Palmer sudah 11 kali bermain untuk Manchester City di semua kompetisi dan mencetak 3 gol, termasuk di Liga Champions melawan klub Brugge. Melihat kesuksesan besar Phil Foden, Pep Guardiola sekarang tertarik untuk mengulangi kembali dengan pemain akademi City, Cole Palmer, yang merupakan salah satu produk akademi City yang paling berperingkat tinggi dan juga merupakan talenta lokal seperti rekan setim internasionalnya di Inggris, Foden. Sebenarnya City sudah mendapatkan Julian Alvarez, pemain yang bisa menggantikan posisi Sterling. Manchester City mungkin baik-baik saja tanpa Sterling yang akan pergi ke Chelsea, terutama jika Palmer dipromosikan ke tim senior kualitas berbakat yang ada di akademi City.